Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan berita gereja Minggu 31 Mei 2020. Berita gereja yang pertama, ibadah Pantekosta dan Perjamuan Kudus. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2020 dilayangkan ibadah Pantekosta secara online di rumah masing-masing dan sakramen perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus tersebut dilayangkan untuk semua warga jemaat termasuk anak-anak. Berita gereja yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayangkan peneguhan dan pemberkatan nikah untuk yang pertama, Bapak Suroto STH Blok 1 Banaran dengan Ibu Nani Suwarni, warga GKJ Ketandan, besok pada hari Kamis 4 Juni 2020 jam 9 WIB di Gereja Ngolodono. Yang kedua, Saudari Marta Dwi Mulyanita Sari, Blok 2 Munggung dengan Saudara Filipus Cahyo Kristianto, warga Gereja Katolik Sleman. Besok pada hari Kamis 4 Juni 2020 jam 13 WIB di Gereja Ngolodono. Dikarenakan kondisi pandemik COVID-19 yang belum normal, maka bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah pernikahan dimohon untuk mendukung dalam doa dari rumahnya masing-masing saja. Berita gereja yang ketiga, bantuan peduli kasih. Berkaitan dengan adanya wabah corona, banyak warga yang mengalami kesulitan akibat dari dampak wabah tersebut. Maka Majelis Diaken mohon kepada warga yang dipandang mampu supaya turut berpartisipasi membantu warga yang kesulitan tersebut. Adapun bantuan tersebut dapat dikumpulkan di rumah Majelis Diaken bloknya masing-masing. Untuk kelompok Karangdowo yaitu Bapak Anggoro Widianto, Ibu Luginemi, Bapak Siswanto, dan Bapak Suharjo Bawono. Untuk kelompok Ngolodono, yaitu di tempat Ibu Esther Suwarti, Ibu Kristanti, Bapak Siswanto, dan Ibu Siswanti. Untuk kelompok Karangtalun, yaitu di tempat Ibu Harmini, Bapak Sriwiono, Bapak Lukas Nugroho, dan Bapak Dandun. Untuk kelompok Tambak, yaitu di tempat Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Sri Sumarni. Berita gereja yang keempat, nomor rekening GKJ Karangdowo. Diberitahukan bahwa bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo, nomor rekening 3810104. Berita gereja yang kelima, mohon dukungan doa karena sakit dan pemulihan kesehatan. Yang pertama untuk Bapak Harsono Sugito, yang kedua Bapak Narno Purwo Atmojo, dan yang ketiga Bapak Marsono. Demikian
Terima kasih. Mari kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, marilah kita memasuki dalam ibadah Pentakosta. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus, pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Jemaat dimohon menyiapkan hati pribadi lepas pribadi, yaitu dalam hening sesaat. Cukup? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dimohon duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya.
Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus harus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati dan jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi. Nanti kami akhiri dalam doa tersebut. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas karyamu, kami jemaat yang telah Engkau kasihi saat ini menyatukan hati dan pikiran menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami selama kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, dan mohon bimbingan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas hari, sehingga apa yang kami lakukan, kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bila di dalam kami memohon doa ada terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan berkatilah pula ibadah saat ini, hingga berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar karena penyertaan Tuhan. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk hari ini. Tuhan memberikan berkat sukacita kepada kami di dalam kami merayakan Pentakosta. Berkat bagi kami semua umat manusia, umat yang percaya pada Tuhan mendapatkan berkat kuasa penyertaan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Allah, di ibadah ini kami menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menyambut sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menghayati sabda Allah yang pertama terambilkan dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, dan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan Pentakosta. Hari ini adalah Pentakosta yang kita yakini bahwa sebagai umat yang percaya, kita mendapatkan Roh Kudus, penyertaan Allah di kehidupan kita. Pentakosta yang kita baca di Kisah Para Rasul tadi, kita bisa membaca di perikop-perikop sebelumnya. Jadi kisah ini di mana para murid, situasi dan kondisinya masih dalam kebingungan. Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Selama 40 hari, Yesus yang bangkit dari kematian menemani mereka. Dan mereka pun mulai merasakan daya hidup. Tapi kemudian mereka juga menyaksikan sendiri Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita bisa melihat para murid sebenarnya berada di dalam situasi yang membingungkan. Oleh karena itu ketika kita membaca Kisah Para Rasul ini, Pentakosta adalah sebuah bentuk penyadaran para murid dibebaskan dari kebingungannya. Para murid yang menutup diri kembali diajak, dipanggil, dan diberdayakan untuk keluar kembali bersaksi, mempersaksikan cinta kasih Tuhan. Sebagaimana tadi yang kita baca bersama-sama di Injil Yohanes pasal 7. Kita akan menerima aliran air, yaitu adalah Roh Kudus. Di Injil Yohanes jelas sekali gambaran penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia adalah kelegaan, kesegaran ketika kita merasakan kehausan. Yang kita butuhkan adalah air. Kita minum air untuk melepaskan kedahagaan kita. Maka di Pentakosta ini kita diajak meyakini, menghayati bahwa kita telah menerima Roh Kudus, menerima aliran hidup, menerima aliran air yang menghidupi kita, yang memberikan kelegaan kita, sebagaimana para murid pada waktu itu dilepaskan dari kebingungannya, digugah kembali dan diajak kembali menjadi berdaya untuk keluar mewartakan Injil, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merefleksikan sabda ini di kehidupan kita saat ini, di mana kita malah berada dalam pembatasan-pembatasan aktivitas.
ada pembatasan sosial dalam kita berelasi, dalam kita berkomunikasi, dalam kita melakukan berbagai hal aktivitas, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Tentu panggilan untuk kita keluar bukan berarti kemudian kita mengabaikan adanya pandemi COVID-19 ini. Panggilan kita untuk keluar adalah bagaimana kita memperlihatkan kesukacitaan dalam hidup kita. Meski di situasi yang tidak mudah ini. Bagaimana kita membagikan kesukacitaan kita kepada isi seluruh anggota di rumah kita dan juga bagi sesama kita, tentu melalui berbagai kreativitas. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Situasi ini memang tidak mudah bagi kita. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak dapat menjalaninya di dalam sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Pentakosta, turunnya Roh Kudus, adalah setiap umat yang percaya menerima aliran air yang menghidupi, yang memberikan kelegaan. Kita diajak untuk kembali menjadi saksi bahwa kita telah terberkati dan dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebagaimana gambaran air dalam kehidupan kita. Ketika di rumah air yang kita pakai setiap hari tidak dapat teralirkan dengan baik, kita akan menjadi tidak bersukacita. Ketika kita kesulitan mandi, ketika kita kesulitan untuk minum, atau juga ketika kita kesulitan untuk masak dan sebagainya. Jadi air harus dialirkan. Dan inilah Roh Kudus sudah dialirkan di kehidupan kita. Memberikan kelegaan, menyemangati kita. Meski kita masih harus belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, marilah kita jalani semua ini dengan sukacita. Kita juga mulai berani untuk merubah cara pandang dalam hidup kita. Cara pandang kita dalam menghadapi kerumitan-kerumitan ini. Bahwa kerumitan-kerumitan ini bukanlah kemudian membatasi hidup kita untuk tidak bahagia. Tapi kita harus terus bahagia, bersukacita, sehingga kita terus mampu menyemangati kehidupan di sekitar kita. Roh Kudus telah dicurahkan di kehidupan kita. Kita semua telah menerima aliran air yang menghidupi kita. Mari kita menjalani hidup dalam kelegaan. Menjadi aliran-aliran yang mengalirkan air kehidupan yang menghidupi sesama kita. Yang memberikan kelegaan kepada sesama kita sebagaimana Pentakosta yang merubah kebingungan para murid kemudian menjadi sebuah semangat untuk menyaksikan, untuk mewartakan Injil Tuhan. Begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli. Yang demikian kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hidup kami telah teraliri oleh air kehidupan. Kami bersyukur karena kami telah mendapatkan curahan Roh Kudus yang memampukan kami, yang membuat hidup kami berdaya. Kelegaan yang kami rasakan, inilah yang akan kami bagikan. Kesukacitaan yang kami rasakan, inilah yang akan kami bagikan. Terlebih lagi di saat seperti ini, ketika kami bersama dengan seluruh masyarakat diberhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami pun harus melatih diri, mendisiplinkan diri dengan berbagai hal untuk kebaikan kami dan juga kebaikan sesama kami melalui laku hidup kami di masa-masa seperti ini. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Roh Kudus yang telah mengalir memenuhi hidup kami, Roh Kudus inilah yang kemudian kami perlihatkan karena meluap dari isi hati kami bagikan kepada sesama kami yang menghidupi, yang memberikan kelegaan, menumbuhkan semangat hidup. Kami memohon berkat Tuhan untuk pemimpin negeri kami. Tuhan berkati pemerintah di negeri kami ini. Tuhan berkati kami seluruh masyarakat di Indonesia dalam berbagai kebijakan yang telah diperlihatkan oleh pemerintah. Kiranya kami semua dapat mendukung dengan kesediaan kami menjalaninya. Ketika kami harus juga berkreatif dalam bekerja, belajar, beribadah, memenuhi kebutuhan hidup kami, kiranya kami pun juga senantiasa mampu untuk memperlihatkan kedisiplinan diri kami, membawa kebaikan baik bagi diri kami sendiri maupun sama kami. Kami mohonkan berkat saat seluruh jajaran menyikapi semua ini, terlebih lagi juga dalam menghasilkan vaksin yang berguna bagi kami. Tuhan berkati. Tuhan berkati para medis, para relawan, jajaran kabinet pemerintahan yang ada, bahkan hingga sampai di desa, para RT. Tuhan berkati. Berkati kami masing-masing, setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para pensiunan, para simbah, anak-anak Tuhan di tempat ini, para remaja, para pemuda, baik yang beradaptasi dengan keberadaan yang tidak mudah ini, belajar di rumah, bekerja di rumah, melakukan banyak hal di rumah, termasuk juga beribadah. Kami memohon berkat Tuhan. Kami juga mohonkan berkat kesehatan bagi kami semua.
pemulihan kesehatan bagi Bapak Arno Sugito, Bapak Sunarno, Bapak Marsono, dan juga tentu bagi saudara-saudara kami yang lain. Anak-anak Tuhan dalam masa sekolahnya juga mulai menghadapi ujian-ujian sekolah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami juga memohon berkat penyertaan Tuhan. Anak-anak kami yang mencari sekolah untuk mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun juga yang mencari pekerjaan, juga kami mohonkan berkat Tuhan. Para remaja, pemuda ketika mereka mulai berelasi dan bahkan mulai menjalin keintiman dengan pasangan untuk kelak mereka akan masuki hidup berumah tangga, juga kami mohonkan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami senantiasa berserah di dalam kasih penyertaan Tuhan. Kiranya Pentakosta yang kami rayakan ini menjadi berkat bagi kami, memberikan kelegaan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus Allah kami. Tuhan kiranya mengampuni dosa dan salah kami. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama pada saat ini kami menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 107 ayatnya 21 dan 22. Yang demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Seraya kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 4. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang haturkan dengan berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dengan kerendahan hati kami menghadap kembali ke hadirat-Mu,
mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, karena Tuhan telah berkenan untuk menuntun di dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan juga telah penuhi di dalam kehidupan kami. Untuk rohani kami, Tuhan telah berikan firman-Mu sebagai makanan di dalam kehidupan kami. Dengan firman-Mu yang telah kami terima di saat ini Tuhan, kiranya akan menjadikan bekal di dalam kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, meskipun dalam keadaan COVID pada saat ini. Tuhan telah penuhkan, Tuhan telah limpahkan kebutuhan kami dengan kecukupan atas berkat dan karunia-Mu. Maka pada kesempatan ini Tuhan, sebagai rasa ucap syukur di dalam kehidupan kami ingin mempersembahkan sedikit berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan berkat yang kami kumpulkan di saat ini, kiranya Tuhan berkati, baik persembahan untuk bulanan, persembahan istimewa, kiranya berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan bekali dengan rasa untuk percaya dan rasa takut akan Engkau, sehingga apa yang dilakukan hanyalah seturut dan kehendak-Mu. Untuk ini Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini kuserahkan di tangan kuasa-Mu. Jikalau kami di dalam mengumpulkan suatu persembahan ini terselip dosa, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Saya bacakan peratelan dalam sakramen perjamuan. Dalam ibadah pada saat ini, kita semua akan menerima pelayanan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat yang kami terima dalam pelayanan sakramen perjamuan. Kami siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami boleh terberkati melalui sakramen perjamuan ini. Dan kami dimampukan untuk kami keluar dari kebingungan, ketakutan, terus menyediakan diri penuh dengan kesediaan menjadi saksi yang mewartakan cinta kasih Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan minum, tetapi dengan ini kita mengenang akan karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul tidak sekedar makan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah dan makanlah. Tuhan memberkati. Makanlah roti ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah dan minumlah. Tuhan memberkati. Minumlah anggur ini, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur sebab kita telah diperkenankan menerima perjamuan. Dan mari kita memuliakan Tuhan dengan sikap doa. Kita mengucapkan di dalam hati kita demikian. Mari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita haturkan persembahan syukur kita. Kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami sederhana sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kami bersyukur, berterima kasih aliran air yang menghidupi telah kami rasakan bersama-sama melalui pelayanan perjamuan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Karena hidup kami sebenarnya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kiranya perjamuan ini memampukan kami untuk menjalani hidup dalam sukacita kebahagiaan, mewartakan Injil Tuhan. Kami bawa semangat Pentakosta ini dalam kehidupan kami ketika kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami hidupi semangat Pentakosta ini, Roh Kudus menyertai hidup kami, memenuhi hidup kami, dan cinta kasih Tuhan meluap melalui hidup kami dapat dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami persilakan berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.